Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi kami mengenai akuntansi nilai saat ini dan akuntansi tingkat harga umum. Sebelum kami memulai, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Aida Salsabila Putri Ardansyah dengan NIM akhir 318. Lalu ada saya sendiri, Muhammad Firman Jaya Kusuma dengan NIM akhir 319. Lalu ada Aisyah Hani Agustin dengan NIM akhir 282. Ada Lintang Farawaniza dengan NIM akhir 294. Ada Nazilatri Ambarwati dengan NIM akhir 321. Untuk materi relevansi konsep laba akan dijelaskan oleh rekan saya Aida. Kepada rekan Aida dipersilakan. Terima kasih atas waktunya moderator. Yang pertama merupakan relevansi konsep laba. Konsep laba memiliki relevansi yang sangat penting dalam dunia bisnis dan akuntansi karena berfungsi sebagai indikator utama kinerja keuangan dan keberhasilan suatu perusahaan. Nah, jadi berikut ini merupakan penjelasan relevansi konsep laba dari berbagai sudut pandang. Yang pertama ada indikator kinerja dan efisiensi. Laba digunakan sebagai pengukur utama efisiensi penggunaan dana dalam perusahaan. Misalnya, melalui rasio pengembalian atas investasi atau ROI dan pengembalian aset atau ROA. Laba menunjukkan seberapa efektif perusahaan dalam mengelola sumber daya untuk menghasilkan keuangan. Lalu yang kedua ada dasar pengambilan keputusan ekonomi. Informasi laba sangat relevan bagi pemilik, manajemen, investor, dan kreditur dalam pengambilan keputusan ekonomi, seperti investasi, pemberian kredit, penilaian kelayakan usaha, dan pembagian dividen. Laba juga dapat eh, Laba juga sebagai dasar untuk menentukan besarnya pajak, bonus, dan kompensasi karyawan. Lalu yang ketiga, alat evakuasi kinerja dan kontrol. Laba berfungsi sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja manajemen dan badan usaha dengan membandingkan laba antar periode atau dengan target yang ditetapkan. Manajemen dapat menilai keberhasilan strategi yang diterapkan dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Lalu yang keempat, prediktor kinerja masa depan. Laba yang dilaporkan dapat digunakan sebagai prediktor kinerja keuangan perusahaan di masa mendatang. Investor dan pihak eksternal sering menggunakan informasi laba untuk memperkirakan prospek pertumbuhan dan risiko perusahaan. Lalu yang kelima, relevansi sosial dan motivasi. Selain aspek ekonomi, laba juga memiliki dimensi sosial. Laba menjadikan motivasi bagi pelaku usaha untuk terus mengembangkan bisnis dan berinovasi. Dalam konteks UKM, laba yang diperoleh digunakan untuk menambahkan modal, mendukung keberlangsungan usaha, dan meningkatkan kesejahteraan pemilik serta karyawan. Lalu yang terakhir, dasar penilaian dan transparansi. Laporan laba rugi yang menyajikan informasi memberikan transparansi kepada para pemangku kepentingan dan menjadi dasar untuk menilai kesehatan keuangan perusahaan. Nah, konsep laba ini sangat penting. Maksud saya sangat relevan karena berperan sebagai alat ukur kinerja, dasar pengambilan keputusan, alat kontrol dan evaluasi, prediktor masa depan, motivasi bisnis, serta dasar transparansi dan akuntabilitas dalam organisasi. Tanpa informasi laba yang jelas dan andal, perusahaan sulit untuk dinilai, dikembangkan, dan dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih rekan Aida atas penjelasan materinya. Untuk materi selanjutnya tentang konsep akuntansi tradisional tentang laba akan dijelaskan oleh rekan saya Hani. Kepada rekan Hani dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini saya menjelaskan materi konsep akuntansi tradisional tentang laba. Definisinya yaitu laba akuntansi adalah selisih antara pendapatan yang direalisasi dari transaksi selama periode tertentu dengan biaya historis yang terkait. Menggambarkan kinerja keuangan perusahaan berdasarkan data transaksi yang aktual. Selanjutnya, 5 karakteristik laba akuntansi. Yang pertama, yaitu berdasarkan transaksi aktual. Artinya, akuntansi hanya mencatat transaksi nyata yang sudah terjadi didukung bukti sah, bukan perkiraan atau proyeksi. Yang kedua, berdasarkan periode tertentu, yaitu laporan keuangan ini disusun untuk periode tertentu, bulanan, kuartalan, atau tahunan, guna untuk menggambarkan kondisi keuangan ini dalam rentang waktu yang jelas. Yang ketiga, berdasarkan prinsip laba,
definisi, pengukuran, dan pengakuan pendapatan. Untuk pengertian laba sendiri yaitu selisih antara pendapatan dan beban. Pengukuran pendapatan ini berdasarkan nilai yang diperoleh atau akan diperoleh dari transaksi. Untuk pengakuan pendapatan sendiri dilakukan saat kewajiban seperti pengiriman barang atau penyelesaian jasa telah dipenuhi sesuai standar akuntansi. Yang keempat yaitu menggunakan biaya historis. Artinya aset ini dicatat berdasarkan harga perolehan saat transaksi terjadi tanpa memperhitungkan perubahan nilai pasar setelahnya. Dan yang terakhir, yang kelima, menerapkan prinsip permadanan atau matching principle, yaitu beban diakui dalam periode yang sama dengan pendapatan yang dihasilkan untuk menunjukkan laba yang akurat. Selanjutnya, keunggulan dari laba akuntansi sendiri yaitu didukung oleh toko-toko besar, bertahan terhadap ujian waktu, objektif dan dapat diverifikasi, dan memenuhi prinsip konservatisme. Sedangkan kelemahan laba akuntansi sendiri tidak mengakui kenaikan nilai aktiva, komparabilitas sulit, data bisa menyesatkan, dan neraca tidak mencerminkan nilai real. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih rekan Hani atas materinya. Untuk materi konsep laba dan pemeliharaan modal akan dijelaskan oleh rekan saya Lintang. Kepada rekan Lintang dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Izinkan saya untuk memaparkan materi saya. Yang pertama ada konsep laba. Nah, laba dalam konteks akuntansi ini tingkat harga umum yang tidak hanya diukur berdasarkan selisih antara pendapatan dan beban, seperti pada akuntansi tradisional yang sudah dijelaskan oleh rekan saya Hani. Tetapi juga mempertimbangkan perubahan daya beli uang. Laba ini diukur sebagai peningkatan kekayaan bersih atau net worth, setelah memperhitungkan efek perubahan harga umum selama periode tertentu. Next slide. Selanjutnya ada pemeliharaan modal. Di sini ada dua metode, yaitu ada pemeliharaan modal keuangan atau financial capital maintenance. Jadi laba ini tuh hanya diakui jika jumlah finansial dari aset neto pada akhir periode melebihi jumlah finansial dari aset neto pada awal periode. Setelah memperhitungkan distribusi kepada dan distribusi dari pemilik selama periode tersebut, yang artinya laba baru diakui jika secara nominal terjadi kenaikan modal setelah memperhitungkan transaksi dengan pemilik. Next slide. Untuk yang kedua, ada pemeliharaan modal fisik atau physical capital maintenance. Ini laba yang hanya diakui jika kapasitas produktif fisik atau kemampuan usaha ini pada akhir periode melebihi kapasitas produktif fisik pada awal periode. Jadi setelah memperhitungkan distribusi kepada dan distribusi dari pemilik, dengan kata lain, laba ini baru diakui jika perusahaan mampu mempertahankan atau meningkatkan kapasitas produksi secara fisik, bukan hanya secara nominal. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih rekan Lintang atas materinya. Untuk konsep nilai saat ini akan saya jelaskan sendiri. Jadi konsep nilai saat ini itu adalah cara penilaian aset atau kewajiban dengan memperhitungkan nilai ekonomisnya pada saat ini, bukan berdasarkan harga perolehan di masa lalu. Dengan kata lain, yakni tentang berapa nilai wajar suatu aktiva atau kewajiban jika dinilai, dijual atau diganti saat ini, dalam kondisi pasar atau situasi ekonomi saat ini. Lalu ada beberapa nilai saat ini yang pertama dapat dihitung menggunakan kapitalisasi, harga masuk saat ini, harga keluar saat ini, kombinasi dari ketiga metode di atas. Next slide. Untuk kapitalisasi itu menghitung nilai sekarang dari arus kas bersih di masa depan yang diharapkan dari suatu aktiva dengan memperhitungkan ekspektasi arus kas, waktu arus kas, sisa usia aktiva, tingkat diskonto. Lalu untuk harga masuk saat ini itu di mana menggambarkan jumlah uang yang diperlukan untuk memperoleh aktiva setara saat ini. Bisa menggunakan biaya penggantian bekas, biaya reproduksi, atau menggunakan tiga metode pengukuran, yaitu ada harga pasar,
indeks harga khusus, penilaian manajemen atau appraisal. Next slide. Lalu ada harga keluar saat ini, di mana menggambarkan jumlah kas yang didapat jika Aktiva dijual atau kewajiban dijadwalkan ulang saat ini. Ciri khasnya yaitu tidak memakai prinsip relasi laba, lalu laba diakui saat produksi, bukan saat penjualan. Bisa juga menggunakan kombinasi nilai, di mana menggabungkan berbagai metode nilai untuk mencerminkan kondisi ekonomi yang lebih realistis. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Next slide. Untuk materi penyajian kembali tingkat harga umum dari laporan keuangan, biaya historis akan dijelaskan oleh rekan saya, Nazila. Kepada rekan Nazila, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita bisa menyajikan kembali laporan keuangan yang didasarkan pada biaya historis agar lebih mencerminkan nilai real saat ini, terutama dalam kondisi inflasi. Pertama-tama, kita akan membahas terkait asumsi dasarnya. Untuk memahami asumsi dasar dari akuntansi biaya historis adalah bahwa nilai uang itu stabil. Tapi kenyataannya inflasi itu menyebabkan daya beli uang menurun dari waktu ke waktu. Jadi laporan keuangan yang hanya menggunakan biaya historis sebenarnya tidak menggambarkan nilai real kekayaan perusahaan tersebut. Di sini digambarkan indeks dasarnya itu indeksnya sama dengan 100. Bisa di next slide. Nah, di sini itu ada model matematis penyajian kembali. Di sini terdapat 3 model dan aku akan membahas 2 model utama. Yang pertama itu untuk mengatasi hal-hal yang sebelumnya tadi aku omongin bahwa kenyataannya nilai uang itu tidak statis. Itu tuh untuk mengatasi hal itu kita bisa menggunakan model matematis sederhana dengan persamaan neraca awal dimulai dari titik waktunya itu 0, di mana dalam rumus persamaan neraca awal M0 adalah pos moneter seperti kas dan utang, N0 itu sebagai pos non moneternya seperti aset tetap, dan R0-nya itu adalah ekuitas atau modal. Nah, setelah itu, ketika terjadi inflasi, indeks harga umumnya itu meningkat dari indikator P0 ke P1. Jadi dari P awal ke P1. Kita definisikan tingkat inflasi itu sebagai P ya. Nah, selanjutnya, dengan menggunakan P sama dengan P0 dan P1, kita itu bisa mengetahui bisa mengetahui faktor indeksnya dengan mengalihkan faktor indeks tersebut. Nah, ini tuh ada di rumus model matematis penyajian kembali. Nah, untuk penyesuaian pos dan neraca, model penyajian kembali berdasarkan Cambridge menyatakan bahwa pos non moneter itu harus disesuaikan dengan indeks harga agar mencerminkan nilai real. Pos moneter sendiri tidak disesuaikan tetapi mengalami keuntungan atau kerugian dari perubahan daya beli itu tadi. Sebelumnya aku udah singgung juga di bagian asumsi dasar yang awal tadi. Nah, itu jadinya itu M1 plus N0 ditambah NOP sama dengan RO ditambah ROP kurangi MOP. Ini berarti nilai non-moneter dan ekuitas harus disesuaikan agar mencerminkan nilai real tersebut. Dan next slide. Selanjutnya, di slide ini tuh ditampilkan langkah-langkah praktis penyajian kembali. Ada 5 langkah praktis. Secara praktis, langkah-langkah yang dilakukan misalnya meliputi perhitungan indeks, harga secara berkala, kemudian menyesuaikan jumlah dalam laporan keuangan berdasarkan indeks tersebut. Hal ini tuh memungkinkan laporan keuangan itu tetap relevan dan mencerminkan kondisi ekonomi saat ini, karena data yang sebelumnya didasarkan pada nilai historis akan dikonversi sesuai dengan tingkat harga yang berlaku saat itu. Mungkin itu aja penyampaian dari saya, akan saya kembalikan kepada moderator.
Baik, mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.